Teman-teman semua, saat teduh kita tanggal 3 Januari 2022 akan menjawab pertanyaan, mengapa Tuhan menciptakan manusia? Diambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Mari sekarang kita ikuti pembahasannya. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang marilah kita memikirkan pertanyaan ini. Mengapa Tuhan menciptakan manusia? Apa alasannya Tuhan menempatkan kita di planet ini? Memahami tujuan Allah sangatlah penting. Tentu saja kita perlu terlebih dahulu memahami latar belakangnya. Ada konflik antara setan dan para malaikat yang jatuh ke dalam dosa dengan Allah. Kita mengetahui kisah ini. Setan memberontak kepada Allah. Sebelum kejatuhannya ke dalam dosa, setan digambarkan dalam Yeskiel pasal 28 ayat 12 dan 13, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh dengan segala batu permata yang berharga. Dalam kesempatan ini, kita tidak membahas tentang kejatuhan iblis ini. Kita hanya perlu memiliki gambaran setan sebagai latar belakang penciptaan manusia. Setan digambarkan memiliki meterai kesempurnaan. Dia berada di Taman Eden, awalnya dialah yang memerintah bumi. Tetapi kemudian Tuhan menghukumnya karena dia memberontak kepada Allah. Jika seandainya teori kesenjangan itu benar, penghakiman Tuhan atas ciptaan yang awal ini mengakibatkan kekacauan, kosong, dan gelap gulita. Tuhan kemudian menata ulang alam semesta ini. Tetapi kita tidak harus menerima teori ini. Teori kesenjangan hanyalah sebuah teori, bukan sebuah firman Tuhan, tetapi penciptaan manusia memang dilatar belakangi oleh konflik pemberontakan setan dan malaikat yang mengikutinya. Oleh sebab itu, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah untuk mencerminkan citra Allah, baik kepada para malaikat yang baik maupun malaikat yang jahat. Tuhan kemudian menempatkan manusia untuk berkuasa menggantikan iblis. Bumi menjadi sebuah arena untuk mempertontonkan bahwa pada akhirnya pemenang dari konflik yang nyaris abadi ini adalah Tuhan. Dengan latar belakang ini, sekarang kita mengetahui bahwa tujuan Allah menciptakan manusia adalah yang pertama untuk mencerminkan citra Tuhan. Ayat 26 bagian A berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Hal ini ditegaskannya lagi di dalam ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya,
menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kata yang dipakai Allah untuk menyebut diri kita adalah pewahyuan tentang pribadi Allah yang Tritunggal. Dengan pernyataan ini, tidak ada tempat bagi teori evolusi. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia adalah miniatur Allah. Miniatur Allah dalam kepribadian, dalam kecerdasan, dan dalam banyak hal yang lainnya lagi. Tentu manusia tidak sama dengan Allah, tidak setara, ada keterbatasan, tetapi cukuplah untuk kita simpulkan bahwa manusia diciptakan untuk mencerminkan citra Allah. Yang kedua, Tuhan menciptakan manusia untuk memerintah atas ciptaannya. Ayat 26 bagian B berkata, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, Tuhan memberikan sebuah kekuasaan yang besar. Itu sebabnya mengapa dibutuhkan kualitas menurut gambar dan rupa Allah. Di bawah kedaulatan Allah, manusia mengelola bumi dengan segala sumber dayanya. Dari sinilah kita mengerti mengapa setan ingin menjatuhkan manusia, dan sayangnya setan berhasil. Manusia mengambil kekuasaan yang tadinya ada di tangan setan. Lalu setan kemudian merebutnya kembali di Taman Eden. Dan sejak itu setan kembali menjadi penguasa atas dunia ini. Tetapi kemudian Yesus merebutnya kembali melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan setelah dia bangkit, Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di surga maupun di bumi." Sekarang jangan lagi percaya bahwa setan yang punya kuasa atas dunia ini. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kitalah yang berwenang untuk mengelola bumi ini. Yang ketiga, Tuhan menciptakan manusia untuk menghasilkan keturunan yang saleh. Ayat 28 berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini adalah pernyataan berkat dari Tuhan, tetapi ini juga sebuah pendelegasian. Pendelegasian tanggung jawab dari Tuhan. Bagian Tuhan adalah menciptakan bumi ini, dan bagian manusia adalah mengelolanya. Bumi yang sangat luas ini tidak mungkin dapat dikelola oleh Adam sendirian. Dia harus memiliki keluarga. Bersama dengan Hawa, dia harus melahirkan anak-anaknya. Dia harus memenuhi bumi ini dengan keturunannya. Menguasai bumi tidak dapat dilakukan jika anak-anak yang ia miliki adalah anak-anak yang durhaka. Manusia punya tanggung jawab untuk mendidik anaknya menjadi anak yang saleh dan takut akan Tuhan. Nah, sekarang mari kita aplikasikan kebenaran ini. Yang pertama, kita punya tanggung jawab untuk berperilaku, untuk bersikap, untuk berpikir, dan berkarakter yang baik. Ingatlah bahwa kita diciptakan untuk mencerminkan citra Allah. Yang kedua, kita punya tanggung jawab untuk membangun kualitas diri, baik secara rohani maupun secara skill dan secara ilmu pengetahuan. Sumber daya alam harus mampu untuk kita kelola agar kehidupan manusia menjadi sejahtera. Dan yang ketiga, kita punya tanggung jawab untuk menghasilkan generasi yang saleh dan yang rohani. Jangan serahkan tugas mendidik anak kepada HP atau gadget. Orang tua wajib mendampingi anak-anaknya agar memiliki kasih yang cukup dan pendidikan rohani yang cukup. Tuhan Yesus memberkati kita semua.